Dan gobloknya saya. Gobloknya saya semua hanya berdasarkan kepercayaan bahwa dia teman saya. Ya just trust aja gitu, percayaan aja. Dan apa makna pertemanan saat itu? Nihil. Hai, halo semua. Jumpa lagi di Art Education dan ini di program terbaru namanya Bro Pini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik tentunya. Jangan lupa jaga pola makan, jaga pola pikir agar kita tetap sehat lahir dan batin, dan juga jangan lupa juga banyak minum ya. Untuk Anda yang suka ngopi, jangan lupa kalau nggak salah saya pernah dengar kalau misalkan kita suka ngopi berarti 1 gelas kopi itu berbanding 3 gelas air bening ya, air minum biasa gitu. Jadi kalau misalkan sehari 2 gelas berarti tinggal 1:3, 2 kali 3 berarti harus 6 gelas air. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar pekerjaan dan pertemanan. Kita semua sepakat bahwa urusan takdir dan nasib manusia itu tidak ada yang tahu. Mungkin di antara teman-teman kita itu ada yang jauh lebih sukses dari kita, jauh lebih kaya, jauh lebih berada daripada kita. Dan bukan tidak mungkin suatu saat akan menawari kita kerjasama atau bahkan menawari kita untuk bekerja di perusahaan yang dia punya. Nah, jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, begini, 1,5 tahun yang lalu hal tersebut terjadi kepada saya. Saya bekerja di perusahaan teman saya dan gobloknya saya. Gobloknya saya semua hanya berdasarkan kepercayaan bahwa dia teman saya. Ya just trust aja gitu, percayaan aja. Digaji berapapun saya terima, bahkan ternyata cukup jauh jika kita bandingkan atau jika kita hitung dengan gaji yang sama untuk posisi yang sama di perusahaan lain. Dan semuanya murni berdasarkan pertemanan. Itu dari sudut pandang saya. Ya udahlah, karena teman, ya udahlah saya bantu gitu kan. Nah, tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada draft pernyataan dan hak kewajiban saya. Terus juga semua berjalan. Nah, dalam proyeksi di kepala saya, posisi saya saat itu, saya akan butuh waktu lama karena di perusahaan tersebut sedang bertransformasi dari sistem yang masih tradisional ke sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan modernisasi manajemen yang lebih kekinian tentunya di perusahaan tersebut. Jadi untuk mengubah manajemen itu setidaknya mungkin butuh waktu lebih dari 2 tahun. Nah, baru berjalan 1,5 tahun nih, tiba-tiba ada orang baru. Oh no! Usianya jauh lebih tua dari saya. Entah dari mana, entah apa latar belakangnya. Nah, ia merombak semua hal, termasuk dengan langsung atau tidak langsung. Saya garis bawahi ya, dengan langsung atau tidak langsung menendang saya dan beberapa kawan lain.
Lalu di mana posisi teman saya, teman yang memang awalnya mengajak saya bekerja? Nah, ternyata dia menelan bulat-bulat semua perkataan dari si orang baru ini. Jadi pada saat itu dia percaya mungkin 1000% pada orang baru ini bahwa saya inilah itulah dan sebagainya. Dan apa makna pertemanan saat itu? Nihil. Nah, berangkat dari pengalaman itulah saya yakin beberapa orang sepakat untuk urusan pekerjaan itu akan jauh lebih nyaman jika kita bekerja tidak pada orang yang kita kenal. Artinya mendingan kerja sama orang lain aja deh, mendingan langsung sama orang yang nggak kenal, bahkan langsung sama orang asing sekali gitu kan, daripada nantinya akan terjadi ketidakenakan, kecanggungan dan lain-lain kalau kita bekerja pada orang-orang yang memang kita kenal, saudara lah, keluarga lah, temen lah, sahabat lah. Jadi mendingan kerja pada orang yang sekalian nggak kita kenal, supaya apa? Supaya kita bisa bekerja lebih profesional dan juga komunikasi apapun bisa berjalan dengan lancar tanpa. Namun jika keadaan memaksa kita untuk bekerja di perusahaan teman kita seperti apa yang saya ilustrasikan sebelumnya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerima pekerjaan di perusahaan teman kita. Oke, yang pertama, pastikan dulu bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan teman kita itu. Maksudnya begini, kita mesti tahu dulu apakah pertemanan itu hanya sekedar teman dekat atau sahabat. Hal ini penting untuk kemudian membangun kepercayaan terhadap kinerja kita nanti. Nah, sebab jika cuma sekedar teman, tentu akan butuh effort yang lebih, akan butuh waktu yang lebih untuk membangun kepercayaan si teman kita ini terhadap kinerja kita. Beda lagi ketika memang pertemanannya sudah dekat, kita sudah kenal dan bersahabat satu sama lain, kan saya yakin dia akan jauh lebih mengenal kita, cara kita bekerja, karakter kita, sifat kita, terus juga apa yang ingin kita tuju, visi misi kita. Jadi kalau misalkan memang sudah dekat, itu harusnya akan lebih mudah karena memang sudah saling mengenal secara pribadi. Namun sekali lagi, ini tidak menjamin bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Begitu. Oke, yang kedua, pastikan juga kita tahu tempat kerjanya seperti apa. Mulai dari bentuk kerjaannya seperti apa, industri kah, pabrikan kah, retail kah, atau serba, dan penting juga kita perhatikan apakah bentuknya CV, PT, atau bahkan perusahaan keluarga. Karena apa? Karena ini menentukan apakah perusahaan ini sudah punya sistem yang jelas atau kita hanya bekerja sesuai sekehendak si bos, seingatnya si bos, atau yang selintas di pikiran si bos selalu harus kita kerjakan. Jadi harus tahu juga kita akan bekerjanya di tempat seperti apa. Begitu. Yang ketiga, harus ada negosiasi yang jelas. Jadi dari awal kita harus berani berunding. Kita nantinya bekerja sebagai apa, bagaimana job desk-nya, apa wewenangnya, seberapa besar tanggung jawabnya, dan kapan bekerjanya. Artinya waktu kerja kita itu dari jam berapa sampai jam berapa, lalu bagaimana ketika overtime, bagaimana ketika waktu libur kita dijadikan bekerja. Harus jelas negosiasinya, harus jelas perundingannya,
nanti pada ujung-ujungnya akan bermuara pada hak-hak kita. Berapa gaji yang akan diberikan kepada kita, apakah sesuai dengan jabatan yang diberikan kepada kita, apakah sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, apakah memang imbang dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita dengan apa yang kita dapat, tunjangannya berapa. Terus juga apakah ketika lahiran nih, ketika istri kita lahiran, apakah ada tunjangannya atau ada fasilitas-fasilitas apa yang kita dapat. Jadi harus negosiasi yang jelas dari awal. Jangan sampai seperti cerita saya di awal tadi, pada akhirnya hanya bermodal atau hanya berpatokan pada pertemanan hingga akhirnya merasa tidak enak untuk minta misalkan nambah gaji, tunjangan apa juga nggak enak. Jadi ya mendingan negosiasi dari awal. Yang keempat atau poin berikutnya adalah harus ada hitam di atas putih. Harus ada tadi kan kita belajar ya bagaimana tidak ada surat tertulis, tidak ada draft kontrak dan lain sebagainya. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa yang namanya perjanjian kerja itu, baik itu antara teman, saudara, keluarga, ketika itu urusannya dengan bisnis, urusannya dengan kerja, harus ada perjanjian kerja. Tidak bisa secara lisan saja, tidak bisa hai aja kamu jadi HRD terus kita akan bertransformasi dari sistem yang tradisional ke yang lebih modern, ayo bikin job desk-nya dan lain-lain, hanya secara lisan aja, harus secara tertulis. Kalau misalkan menempatkan seseorang di posisi HRD, ya posisikan dia, perlakukan dia ya sebagaimana HRD pada umumnya itu. Maka harus ada gimana perjanjiannya, gimana tertulisnya gitu kan, agar jelas supaya tidak bisa dipersoalkan sewaktu-waktu nih. Seperti kasus di contoh saya sebelumnya kan, tiba-tiba dipermasalahkan, ini dari mana Anda bisa mengklaim sebagai kepala HRD? Lah, dari awal juga sudah berjalan seperti itu. Dari awal semua pekerjaan HRD-nya tidak ada yang membackup, ya semuanya bertumpu ke saya. Masa dari satu anggota tubuh awalnya kan kepalanya, masa langsung kaki? Enggak kan. Makanya kita bisa menentukan itu kepala HRD dan tiba-tiba dipermasalahkan. Oke. Poin kelima. Poin berikutnya bahwa bos harus tahu ketika dia menempatkan kita di bagian apa, berarti dia juga harus paham apa yang nanti kita kerjakan. Artinya bos walaupun bosnya bos gitu kan, harusnya dia sudah paham bagaimana sistem kerja di bawahnya. Apa sih tugas seorang HRD, apa sih tugas seorang kepala produksi, apa sih tugas seorang marketing, apa sih tugas seorang OB. Jadi walaupun dia bos begitu, dia pun paham apa yang dikerjakan bawahan-bawahannya. Jangan sampai cuma tahu beres terus juga tahu ini udah lama apa kerjanya lah. Jadi kebanyakan di kita itu ya bos tuh ya emang harus gitu ya, sekedar tahu beres dan lain sebagainya, tinggal ngatur. Tapi ngatur pun ya dianya juga harus paham. Jangan sampai membebankan tugas HRD misalkan ke bagian marketing dan sebaliknya, tiba-tiba memasukkan orang yang ahli di bidang distribusi ke bagian industri, di bagian pabrik, di bagian produksi, gak nyambung. Nah, jadi kita harus memastikan walaupun bos itu teman kita, terus juga saudara kita, keluarga kita, minimal dia paham apa yang terjadi dengan perusahaannya gitu. Jadi tahu nih fungsi ini apa. Ketika kita difungsikan sebagai
ini misalkan satu posisi, ya kerjaan kita di posisi itu dia tahu. Oke, berikutnya yang keenam itu berarti yang harus dilakukan ketika kita bekerja pada teman kita, ketika kita mendapatkan pekerjaan sebagai bawahan ataupun pegawai dari teman kita di perusahaannya, yang harus kita lakukan adalah uang sungkan. Jadi kita harus paham, apapun yang terjadi dalam relationship ini itu urusannya pekerjaan. Jadi harus dilakukan dengan profesional. Walaupun dia teman kita, walaupun dia sahabat kita, ya lakukan dengan profesional. Gak perlu sungkan. Rasa sungkan atau gak enakan ini bisa menyebabkan ya tadi banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi pada akhirnya, karena kita sungkan dikasih misalkan HRD cuma dikasih gaji 2 juta gitu ya, 2,5 juta gitu. Padahal di tempat lain kan lebih dari itu misalkan gitu kan. Jadi gara-gara sungkan ada temen gimana ya, itu kan temen gitu. Tapi yang namanya pekerjaan itu nggak harus harga temen juga gitu, apalagi jika ujung-ujungnya malah jadi bermasalah gitu kan. Jadi mendingan sungkannya dihilangkan, kita ngomong kalau misalkan mau bayar kita segitu ya ayo kerja, kalau misalkan enggak gitu. Karena kita bekerja bukan mencari nama, bukan mencari muka, bukan mencari pertemuan, tapi kita cari duit ketika bekerja, begitu. Oke, yang ketujuh yang harus dilakukan adalah perkuat komunikasi kita. Hubungan apapun, baik pertemanan, persaudaraan, bahkan kekeluargaan, adalah sesuatu yang sangat rentan, apalagi ketika sudah berkaitan dengan uang. Hubungan apapun, keluarga, sahabat, teman, suami, istri, dan lain sebagainya, kalau sudah berkaitan dengan uang itu rentan menjadi masalah. Apalagi ini yang namanya pekerjaan, bisnis menghasilkan uang. Makanya upayanya ya komunikasinya perbaiki antara kita dengan atasan kita, dengan bos kita. Dan mungkin ini pengalaman saya juga ya, ini yang jadi bermasalah karena ketika komunikasinya kurang lancar, karena mungkin secara kedekatan saya bukan orang yang pandai untuk mendekat secara personal pada di tempat kerja itu ya. Saya tidak suka tidak bisa berbahasa-bahasa, hai bos apa kabar, nggak bisa gitu kan. Oh, saya sudah melakukan hal ini, saya sudah, halo bos, tenang, semuanya sudah bisa saya handle, semuanya sudah saya handle. Apaan yang saya handle, itu saya yang menghandle, tapi dilaporkan sama si orang yang baru ini dia yang menghandle. Itu yang terjadi gitu kan. Komunikasi jangan sampai siap bos, saya siap menjalankannya, saya siap menyelesaikannya, semuanya beres ya. Pada akhirnya ajai kerjakan, pada akhirnya itu kerjaan saya juga gitu kan. Oke teman-teman, 7 hal ya ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja di perusahaan teman kita. Oke, itu dia 7 hal yang menurut saya bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan pekerjaan dari teman kita. Jadi semuanya ketika 7 hal ini dilakukan ya mudah-mudahan bisa lancar gitu ya. Yang tadinya teman ya tetap teman gitu kan. Ketika awalnya teman gara-gara pekerjaan jadi agak renggang atau jadi bermasalah, jadi malah seolah-olah bukan teman, seolah-olah nggak kenal siapa kita, seolah-olah nggak tahu bagaimana kinerja kita, seolah-olah nggak tahu bagaimana karakter kita gitu kan. Hanya gara-gara orang lain jadi gampang terhasut, itu teman. Seperti itulah. Tapi
Yang jelas sih kalau misalkan ada pilihan lain ya seperti tadi di awal kita bilang bahwa ya mendingan kerja sama orang yang nggak kita kenal sama sekali. Ada masalah pun ya udah nggak akan bermasalah dengan hubungan pertemanan, nggak akan bermasalah dengan hubungan pribadi gitu ya. So semoga bermanfaat, semoga ada yang mengalami hal-hal yang sama bisa terbantu begitu. Dan untuk saya sendiri mudah-mudahan cerita-cerita ini menjadikan healing buat saya untuk bisa move on gitu dari kejadian-kejadian yang tidak mengenakan selama 1,5 tahun kemarin gitu kan, yang akhirnya membuat beberapa hal terjadi gitu kan di kehidupan saya, di tubuh saya. Dan kalau misalkan mau begitu, kalau misalkan mau orang yang mungkin kita sebut tadi itu ya mau diskusi, silahkan datang ke ruang pribadi. Kita ngobrol direkam, jadi supaya ketika ngomong ini itu juga ada buktinya gitu kan, ada bukti rekamannya, tidak kesini ngomong A kesini ngomong B begitu. Jadi silahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudi mendengarkan. Saya JJ ini, selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Yeah.